Selamat siang dan salam sejahtera yang terhormat Pak Jeffrey dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Tiffany Pati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang iman yang memasyarakat. Dalam materi iman yang memasyarakat ini ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, umat Katolik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selanjutnya, umat Katolik dalam masyarakat Pancasila. Dan yang terakhir adalah keterlibatan umat Katolik dalam pembangunan bangsa. Umat Katolik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam poin pertama, umat Katolik di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini, kita tahu sendiri bahwa Indonesia memiliki beraneka ragam agama, suku, dan budaya. Jadi, keberagaman tersebut masyarakatnya hidup saling berdampingan antara satu sama lain. Dan kita sebagai umat Katolik, kita harus mewujudkan iman kita dalam kehidupan keseharian kita di dalam keanekaragaman budaya, suku, dan agama tersebut. Dari cara berbicara kita, dari tindakan-tindakan kita, serta cara berpikir kita. Dalam mewujudkan iman kita sebagai orang Katolik di tengah-tengah masyarakat yang dari berbagai agama, suku, dan budaya, kita harus memiliki sifat yang dibutuhkan dalam mewujudkan iman kita sebagai orang Katolik di tengah-tengah masyarakat. Dalam mewujudkan iman kita sebagai orang Katolik di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda dari suku, agama, maupun budaya, kita harus memiliki sifat yang dibutuhkan, sikap yang dibutuhkan dalam mewujudkan iman kita sebagai orang Katolik itu ada sifat keterbukaan, komunikasi, dan kerjasama. Dalam sifat keterbukaan ini, kita mampu merelakan orang lain mengenal diri kita dan kita mengenal diri orang lain dan saling berbaur antara satu dengan yang lain dalam perbedaan tersebut. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi di sini juga sangat penting. Sifat yang dibutuhkan itu komunikasi juga merupakan sikap yang sangat penting karena melalui komunikasi kita dapat berbaur, saling berbagi pendapat, pengalaman, juga dari sifat yang dibutuhkan komunikasi ini kita mampu saling mengenal antara satu sama lain. Yang terakhir adalah sikap kerjasama. Kerjasama ini sama seperti gotong royong. Ini menciptakan rasa persaudaraan dan rasa kerjasama kita dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda menuju kesejahteraan dan keharmonisan hidup dalam bermasyarakat. Dari sikap keterbukaan tersebut, kita mendapat buah-buah keterbukaan, antara lain terhindarnya kita dari percecokan, kesalahpahaman, sengketa, bahkan terhindarnya kita dari diskriminasi atau tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Poin yang selanjutnya adalah umat Katolik dalam masyarakat Pancasila. Dalam masyarakat Indonesia, kita memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila ini memiliki nilai-nilai dan norma-norma kebaikan. Dan kita sebagai umat Katolik mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Dan kita sebagai orang Katolik menjalankan atau mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama kita. Dan agama Katolik itu tidak menuntut untuk kita tuh meninggalkan nilai-nilai luhur adat istiadat kita, juga kebudayaan bangsa kita, dan juga bahkan dasar negara kita. Agama kita tidak menuntut untuk kita meninggalkan semua itu, tetapi malah sebaliknya, gereja mendukung serta mengembangkan serta melestarikan budaya atau adat istiadat yang kita miliki. Sama seperti Yesus datang ke dunia bukan untuk menghapus adat istiadat kita, tetapi meluruskan adat istiadat kita yang kurang baik dan juga melestarikan atau mengembangkan budaya-budaya yang baik atau adat istiadat yang baik. Yang selanjutnya, keterlibatan umat Katolik dalam pembangunan bangsa.
Di sini ada 3 poin penting: keterlibatan umat Katolik dalam bidang ekonomi, keterlibatan umat Katolik dalam bidang politik, dan keterlibatan umat Katolik dalam bidang kebudayaan. Umat Katolik di bidang ekonomi, kita sebagai umat Katolik itu bersyukur karena negara kita Indonesia diberi banyak kemudahan berupa bahan makanan, pakaian, rumah, persekolahan, bahkan hiburan. Dan di beberapa daerah masyarakat sudah menikmatinya. Listrik, sarana komunikasi, sarana angkutan darat, laut, bahkan udara. Dan banyak juga orang yang sakit hati dan kecewa serta sedih melihat beberapa kelompok atau golongan-golongan kecil yang menguasai harta berlimpah yang hidup di kota atau hidup di pusat-pusat produksi. Banyak juga masyarakat yang belum berpeluang atau tidak berpeluang untuk maju, dan banyak masyarakat yang berjuang berbulat mati-matian setiap hari hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Dan itu hidupnya di desa ataupun di kota-kota yang kurang dipedulikan dan tidak berpeluang untuk maju. Dan tanggapan negara itu, negara tidak hanya bisa dibangun maju dengan bermodalkan teknologi modern, tetapi juga harus pada dasarnya, yaitu masyarakat harus hidup rukun, harmonis, menghargai. Sikap yang dibutuhkan adalah kejujuran. Sikap kejujuran, saling menghargai, dan saling menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan masyarakat mampu menghargai manusia, waktu, bahkan seisi bumi ini. Selanjutnya adalah keterlibatan umat Katolik di bidang politik. Dalam bidang politik ada tradisi politik baru, ada undang-undang baru, itu yang mencoba untuk menyederhanakan hidup politis. Nota Pastoral KWI 2003 menegaskan itu keadilan sosial bagi semua rakyat itu sudah semakin pudar, dan berarti di sini hancurnya keadaban politik. Dan adapun visi dari pembangunan politik ini, pada dasarnya politik ini berarti bertujuan untuk kepentingan umum. Jadi ada beberapa hal yang didambakan dari pembangunan politik ini, yaitu pembentukan kehidupan bernegara dengan menghormati hak-hak asasi manusia melalui solidar sejati. Yang terakhir, keterlibatan umat Katolik di bidang kebudayaan. Jadi kebudayaan atau budaya Indonesia ini berbagai macam ragam. Kita harus mensyukurinya serta menyatakan kebudayaan atau perbedaan suku yang memiliki adat istiadat budaya masing-masing itu sebagai rahmat dari Allah. Maka sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaan budaya harus bersyukur dan harus mengembangkan budaya yang kita miliki, bukan malah dihancurkan dan dihilangkan identitasnya. Kita memandang kebudayaan secara menyeluruh, di mana termasuk simbol-simbol, rasa, cita rasa, cita-cita, dan sebagainya, dan juga menangani masalah atau menyelesaikan masalah dari hal kecil sampai hal yang besar. Jadi gereja menyatakan bahwa kebudayaan ini sangat berkaitan erat dengan kodrat manusia. Cara kita menyikapi pengembangan budaya di Indonesia, kita kan berdiri dari berbagai ragam jenis budaya. Dari antara suku itu memiliki budayanya masing-masing. Jadi cara menanggapi pengembangan budaya tersebut, yang pertama melalui pendidikan, dan yang kedua itu melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi melalui pendidikan, siswa atau pelajar itu tidak hanya diajarkan guru materi-materi, tetapi juga diajarkan bagaimana cara mencintai budaya sendiri,
melestarikan serta mengembangkan, menanamkan rasa cinta kepada budaya kita masing-masing, serta mengembangkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, serta berbangsa dan bernegara. Sekarang kita kenal bahwa zaman semakin ke sini semakin berkembang teknologi dan semakin banyak teknologi komunikasi, teknologi modern-modern lainnya. Jadi melalui teknologi tersebut bisa dapat dikembangkan budaya kita atau dapat membandingkan budaya kita dengan budaya-budaya luar, menilai antara satu budaya dengan budaya-budaya yang lain, tapi tidak untuk menghujat. Dan kita bisa menggunakan teknologi modern dan bisa menggunakan sebebas mungkin. Tetapi kita harus tahu bahwa teknologi ini tidak baik, tetapi juga tidak buruk. Maka kita harus sesuaikan. Dan sikap gereja terhadap tanda-tanda zaman ini bukan seperti cukang atau manajer yang memanfaatkan perkembangan teknologi modern ini sebagai menambahkan keuntungan, tetapi gereja itu sebaliknya. Jadi cara gereja menanggapi situasi zaman sekarang, zaman yang semakin berkembang maju, cara gereja menanggapi itu dengan cara melihat situasi, melihat harapan dan keyakinan atau keinginan masyarakat, serta disitulah terjadinya dialog atau berembuk atau berbicara tentang persoalan hidup serta persoalan-persoalan yang gawat yang semakin dewasa di zaman semakin dewasa ini. Adaptasi tersebut, gereja berharap bisa menyampaikan ajaran atau nilai-nilai kebaikan agama kita, gereja Katolik, sebagai landasan kita untuk menghadapi situasi dewasa ini. Situasi di mana teknologi modern semakin maju dan berkembang. Bagaimana caranya kita untuk mengendalikan teknologi modern tersebut. Terima kasih.